Cakep banget dah pantunnya, Masya Allah. Aduh, apa nih ya? Saya lagi ngawang nih. Apa ya? Udah cakep bener dah pokoknya ya, Masya Allah. Ibu-ibu apa kabar semua, sehat? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ibu-ibu, alhamdulillah wa syukrulillah, para jamaah Rumil Al-Hilya yang hadir pada pagi hari ini luar biasa, dimulai dan dibuka dengan keceriaan dari Mbak Yuni ya. Pantun yang luar biasa, ini biasanya kita tunggu-tunggu pantunnya tuh tiap hari ya. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, mohon maaf suara saya agak bindeng dikit nih Bu. Tapi alhamdulillah masih keluar, masih ada suaranya. Ya, tadi saya bawa mobil arah sini masih agak puyeng-puyeng kepala ini. Jadi 2 hari yang lalu baru balik, alhamdulillah qadarullah, baru selesai melaksanakan ibadah umroh dengan para jamaah. Tapi alhamdulillah saya udah jumpa lagi dengan jamaah Rumil Al-Hilya. Satu sebabnya karena saya cinta sama ibu-ibu. Ibu-ibu juga, saya yakin ibu-ibu cinta sama saya. Mudah-mudahan insya Allah. Jadi mau gak mau pagi hari ini kan kalau kita ngelihat cuacanya mah enakan tidur ya Bu ya. Betul gak? Kalau kata mertua saya bilangnya ini cuaca angin laut katanya. Musimnya sakit ya. Ini kalau kita ngelihat musimnya sakit, saya kemarin di Madinah juga mayoritas di sana pada sakit, nyampe sini juga orang Indonesia juga sakit semua gitu ya. Akhir tahun tapi insya Allah mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita dalam ketaatan, dan yang sedang sakit diangkat penyakitnya. Saya minta doa juga mudah-mudahan Allah segera sehatkan saya kembali. Anak-anak saya juga di rumah dua-duanya lagi demam, lagi kurang sehat. Kemarin kebetulan ikut juga ke sana, qadarullah balik ke sini baru jet lag. Ternyata sakit gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan semua yang sehat diampuni dosa-dosanya. Yang sakit dan sehat diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita masih ngaji sebagaimana bulan-bulan sebelumnya. Bedanya biasanya di Rumil, ini di masjidnya. Ya, kalau yang masih punya kitab Nasoihul Ibad, silahkan dibuka kitabnya. Kemarin kita bab sunai ya, di perkara yang 2 perkara, misalkan 2 perkara yang Allah ini, 2 perkara yang Nabi anjurkan. Nah ini kita masuk di Al-Babus Sulasi, bab 3, nanti ada 3 perkara yang apa, 3 perkara yang dianjurkan dan lain sebagainya. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran suratul Fatihah, wabil khusus untuk pengarang kitab Nasoihul Ibad ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholih khususun mu'aliful kitab Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, Syarih kitab Muhammad bin Umar. Syai'unillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Sulasi, bab 3 di dalam Nasoihul Ibad ya. Wa fi khamsun wa khamsuna mawa'izatan, dan dalam bab yang 3 ini ibu-ibu, yang bab 3 perkara ini, khamsun wa khamsuna mawa'izatan,
ada 55 nasihat. Ini belum kita masuk ke nasihat pertama. Kita lihat dulu di awalnya 55 jumlahnya. Ya. Sab'atun akhbarun wal baqi asar. 7 adalah khobar. Ya. Khobar itu salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal baqi asar, sisanya kan 55, 7-nya khobar, sisanya selain yang 7 itu asar. Asar itu baik itu yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun qaulnya para sahabat dan para tabi'in, itu yang disebut dengan asar. Ya, jadi ada nanti hadis Nabi di dalamnya, ada juga qaul sahabat, ada juga qaul tabi'in. Kita masuk ke maqalah yang pertama. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama, ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, man asbaha, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Temanya apa, Bu? Jangan awali harimu dengan keluhan dunia. Ini kan pagi-pagi ya, Bu ya. Kita nih masih pagi semua. Tadi pas kita bangun tidur atau baru berpagi-pagi gitu ya, man asbaha, kira-kira udah ada yang ngeluh apa belum? Tanpa kita sadari dari bibir mulut kita pasti hantu. Betul ya? Aduh, capek bener badan nih katanya. Aduh, sakit bener nih lutut, ya Allah. Baru duduk, ya Allah, ngaji sampai jam berapa, pegel banget, tumit nih semua badan. Ngapa sih saya yang sakit, ya Allah? Aduh, udah tua begini bener sih penyakit mah gitu ya. Itu dari mulut kita kadang-kadang keluar keluhan yang tanpa kita sadari. Nah, ini Nabi mengatakan man asbaha, siapa saja yang berpagi-pagi, ai dakhala fi waqti sobah, masuk waktu pagi, baru bangun tidur, baru melek dari tidurnya, wa huwa yashku, dia udah ngeluh, ilan nasi, dilihat baik-baik Ibu, ngeluhnya kepada manusia, diqal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu, siapa orang yang di pagi hari berpagi-pagi, pagi-pagi buta, udah ngeluh ngadu sama sesama manusia, maka diqal ma'ashi faka'annama yashku rabbah, akan disulitkan hidupnya. Jadi siapa orang yang ngeluh sama manusia, dia udah curhat pagi-pagi buta. Datang, Bu Haji, tahu nggak ngapa laki saya sekarang sama nafkah begitu bener, Bu Haji. Udah saya bilang dari kemarin jangan kawin sama dia. Iya ya, saya nyesel bener. Tuh pagi-pagi baru ngaji udah ngeluh sama manusia. Wa huwa yashku ila nasi dhiqal ma'ashi. Allah sempitin, sulitin hidupnya bagi orang yang melakukan hal ini di pagi hari. Faka'annama yashku rabbah, ya, maka seakan-akan dia lagi ngeluhin Tuhannya. Artinya gini, orang yang pagi hari udah ngeluh, apalagi yang dikeluhkan masalah duniawi, dan ngeluhnya bukan sama Allah, tapi sama manusia. Jadi hadis Nabi ini, pesan Nabi ini, apa ibrah yang bisa kita ambil? Dilarang bagi kita manusia memulai pagi hari atau hari kita, yaitu dengan mengeluh kepada sama manusia. Kalau ngeluh kepada Allah itu dianjurin. Makanya cara ngeluh, ya, solusi mengeluh bagi manusia itu cukup mengangkat tangan yang kita bahas kemarin, munajat ilallah. Itu keluhan manusia. Jadi kalau ada manusia ngeluh sama manusia, apa disebutnya? Faka'annama yashku rabbah, seolah-olah dia nggak nerima takdir Allah. Dan keluhan sama manusia di awal hari yang kita lakukan itu membuat Allah murka, akhirnya diqal ma'ashi, Allah sempitin kehidupannya. Ini banyak orang sekarang yang ngeluhnya bukan cuman secara offline, duduk di majelis ilmu, duduk nganter anak sekolah. Kan banyak ibu-ibu tuh kalau berangkat anak sekolah ya, dia duduk ngobrol sama sesama ibu-ibu. Ada yang hobinya begitu. Jadi bukan cuman hobi ngumpul di pengajian, tapi juga hobi ngumpul dengan sesama wali murid. Nyampe ngumpul, yang diomongin bukan lagi progres anak ke depan gimana ya, nanti apa ya tambahan pelajaran, tapi saling ngeluh satu sama lain. Ih, saya mah iya begitu. Ih, iya atuh ih. Itu pagi-pagi. Banyak kayak yang begitu. Jadi nganter anak sekolah itu cuman alibi, formalitas doang. Aslinya
pengen ngeluh dan gibah satu sama lain. Itu banyak yang begitu ya ibu ya. Ini pagi hari udah ngeluh, ngaji udah ngeluh, ketemu belanja pagi-pagi di warung ngobrol udah ngeluh. Iya sekarang mah cabai naik ya, susah hidup mah rasanya. Ya udah pendapatan kecil, pemerintah kayak begitu. Nah itu udah keluhan-keluhan di pagi hari. Makanya ibu-ibu sekalian, istimewanya agama Islam, Islam itu ngajarin kita dari bangun tidur sampai tidur lagi ada adab-adab dan tata caranya. Untuk apa? Jadi hudan, petunjuk. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kita nih kan hidup ya. Kerasanya tiap hari itu sulit aja ibu-ibu. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'arij, apa Allah bilang? Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang asal muasalnya diciptainnya itu halu'a, tukang ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Manusia emang dari awal diciptain tukang ngeluh. Halu'a tuh maknanya ngeluh, gelisah aja. Ada aja yang dikomen tuh manusia. Wa iza massahu syarru jazu'a. Kalau dia ditimpa keburukan, keluhannya makin bertambah. Ya Bu ya, keluhannya makin bertambah. Ya Allah. Ada aja yang dikomen tuh, baik dari manusia ataupun itu pemberian dari Allah. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia dikasih kebaikan lupa diri, itu manusia sifatnya. 3 tuh dalam surah Al-Ma'arij. 1, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptain halu'a, ingkar, nggak pernah bersyukur, ya toma. Halu'a. Wa idza massahu syarru jazu'a. Kalau dikasih keburukan dia ngeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dikasih kebaikan dia kikir. Dulu waktu dia miskin ngeluh, ya Allah kenapa saya miskin? Andai saya kaya raya, saya pasti jadi orang yang ahli sedekah. Ya Allah kenapa sih saya miskin? Kalau saya kaya raya tiap hari saya nggak absen ngaji di Rumil Al-Hilyah. Katanya Bu, begitu ya Bu ya. Ya Allah kenapa sih saya miskin? Kan kalau miskin gak enak, punya mukenanya kurang nyaman, sejadahnya kurang empuk. Kalau saya nanti kaya raya ya Allah, saya berjanji jangankan 5 waktu, qobliyah ba'diyah, sholat duha, tahajud gak pernah saya tinggalin. Saking nyamannya pakaian dan tempat ibadah saya. Itu lagi miskin. Udah kaya, lupa apa enggak? Ya Allah udah kaya raya, boro-boro ingat sejadah yang empuk. Karena kasurnya lebih empuk daripada sejadahnya. Ya Allah enak bener tidur di kasur yang empuk. Sudah kaya raya. AC-nya dingin, kasurnya empuk, kamarnya harum wangi. Dia lupa dulu janjinya, ya Allah kalau saya kaya raya, sejadah saya akan lebih empuk. Agar apa? Agar mudah saya berlama-lama dalam sujud. Mukena saya akan lebih nyaman. Kalau sekarang mungkin mukenanya bahan katun, ya Allah kalau saya kaya nanti mukena saya harus bahan sutra. Kalau perlu ada Swarovskinya, ya, ada apa lagi tuh? Ada gandulan emasnya, ya. Saya akan persembahkan pakaian terbaik saya ketika ibadah. Memang betul, karena dalam Al-Quran apa pesan Allah? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian terbaikmu ketika hendak sholat. Banyak dari kita yang lupa menggunakan pakaian terbaik kalau mau sholat, tapi lebih mengutamakan pakaian terbaik kalau ketemu sama manusia. Ibu kalau ke undangan pakai baju bagus nggak? Oh, kalau bisa yang baru beli di Shopee ya Bu ya. Kalau bisa yang ada payet-payetnya. Kalau bisa kebaya yang harganya mahal, semeternya bisa ratusan ribu, itu dipakai buat kondangan, betul nggak? Kondangan yang ditemui Allah apa manusia? Manusia. Ibu ngaji yang ditemuin Allah apa manusia? Manusia. Ngantar anak sekolah yang ditemuin Allah apa manusia? Kalau kita sholat siapa yang kita temuin? Allah. Tapi banyak dari kita lebih mahal baju daripada mukenanya.
Betul nggak? Lebih mahal pakaian ketemu manusia daripada pakaian ketemu robnya. Ada yang punya mukena 3 bulan gak diganti-ganti. Baunya bukan main, cetian bintik hitam. Kata dia, biarin aja mukena. Tapi baju sebulan 5 kali dia belanja baju buat ketemu manusia. Allah bilang, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu masuk masjid, kalau kamu ibadah, sholat, pengen ketemu dengan Rabbmu, pakai pakaian terbaik. Terbaik di sini maknanya bukan termahal ibu-ibu, tapi yang paling pantas dipakai, paling suci, paling bersih. Kalau ada uangnya, ya nggak masalah, paling mahal kita beli. Biasa beli mukena dulu kalau nggak punya duit, paling mahal 200.000, 300.000. Begitu udah jadi orang kaya, mukenanya harganya 3 sampai 5 juta. Boleh apa enggak? Boleh kalau itu duit dia sendiri, Bu. Selama bukan pakai duit orang. Makanya jangan suka nyinyir sama orang kaya. Kan kerjaan kita kadang-kadang ngeluh. Nanti kita akan bahas ya. Salah satu yang dilarang itu adalah mengeluh kepada orang yang kaya raya, berharap kepada orang yang kaya raya. Karena harapan itu cuma satu diperbolehkan, kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak orang miskin yang apa-apa datang sama orang kaya. Tuh kita kalau datang ke dia tuh yang kaya, pasti dikasih kita tuh. Tuh udah mengharapnya sama selain Allah. Itu. Jadi jangan sampai ketemu Allah lebih rendah pakaian kita dibanding ketemu manusia. Saya kemarin umroh, Bu, Masya Allah. Selesai ibadah ihram, sudah tur dengan para jamaah. Saya muter-muter nih sama anak-anak nih. Ya kan belum afdol kalau belum tawaf juga ya, Bu ya. Jadi tawaf, ini tawafnya bukan di Masjidil Haram. Jadi di luar, nyari jajanan sama anak-anak. Udah nyari makanan, lewat toko-toko. Tuh kan perempuan kalau ngelihat toko-toko matanya siwer ya, Bu ya. Masya Allah nih katanya. Udah mampir dulu. Untung saya punya suami, sabar Bu nungguinnya ya. Masuk doang, beli mah kagak. Nanya doang gitu ya. Udah itu mah ngobatin hati gitu. Masuk, saya bilang sama suami, Bi, Masya Allah nih abaya cakep-cakep bener. Saya bilang, bolehlah satu aja Bi kita ambil gitu ya. Ya boleh kata suami saya kalau ada duitnya begitu ya. Masuk, baru ngeliat-liat itu kan di harganya di semuanya di sana pakai real, Bu, bukan rupiah ya. Saya lihat udah ada yang saya suka, saya demen nih. Saya bilang sama suami, Bi, ini cakep nggak yang ini? Udah cakep dah tuh kata suami saya. Ya udah yang ini aja deh. Begitu nanya, berapa Mbak? Ada di situ katanya. Hunak katanya, ada harganya di situ. Saya lihat harganya 1.600 real. Saya searching di Google, saya kaliin 1.600, totalnya kurang lebih 7 juta. Hah? Baju gamis 7 juta? Ya Robi, saya bilang. Udah mau dibungkus, Bu. Saya kira mahal-mahalnya 600-700 ribu begitu ya, Bu ya. Ya Allah, 7 juta. Saya bilang 7 juta mah udah dapat motor listrik kalau di Indonesia. Ya Allah, kata suami saya, Uma jadi nggak? Nggak jadi, tapi emang apa? Bukan nggak suka, segini harganya. Ketawa Ustaz Azaria. Jadi beli apa enggak, Bi? Ya jangan, kata suami saya. Saya juga nggak sanggup kalau beli segitu. Bukan apa, Bu? Ya Allah, sayang rasanya ngeluarin duit cuman buat baju. Tuh kan gini, Bu, barang itu semakin mahal kita punya, semakin berat kita ngerasa. Betul. Kira-kira baju harga 7 juta sama baju harga 500 ribu, cara perawatan. Tes. Sampai mana tadi? 7 juta, ibu-ibu ingat bener. Saya mikir lagi, ya Allah, kata suami saya gini, udah kalau emang Uma penasaran bener, Uma ada uang silahkan beli. Tapi biarpun laki saya ngomong begitu, saya nggak mau. Takut, satu saya takut hisapnya, Bu, harga bajunya 7 juta. Yang kedua, saya takut perawatannya. Pakai baju 7 juta, naik motor, kena jari-jari bolong, ya ilah ilallah saya bilang. Nah itu satu ya, Bu ya. Jadi maintenance-nya tuh perawatannya beda. Nggak boleh masuk mesin cuci,
Nggak boleh kena sabun yang keras, cuman dikucek-kucek lah. Kalau dia kotor bagaimana? Itu Masya Allah, saya bilang, ya Allah Bi, bagaimana ya? Emang mata nih nggak bisa bohong, betul ya Bu ya? Emang mata nggak bisa bohong, cuman hati kembali lagi. Ini kan saya pernah sampein, kita kalau mau beli sesuatu kita lihat, ini kebutuhan atau cuma keinginan. Kalau cuma keinginan berarti kan nggak butuh-butuh amat. Tapi kalau itu kebutuhan, mangga silahkan dibeli. Baik itu belanjanya di pasar tradisional ataupun belanja online. Akhirnya nggak jadi. Saya bilang sama suami saya, kita mah masalah masuk tempat kayaknya Bi. Yang kita masukin ini mall tuh, yang mall Zam-Zam itu bawahnya Bu. Ya saya bilang salah masuk tempat. Coba kalau kita masuknya ke Ali Murah tuh yang ada di Jeddah kan, atau yang pinggir jalan tuh 5 real, ya 10 real, ayo yalla 10 real. Cuman bahannya beda. Nah itu ya Allah saya bilang. Jadi sekarang nggak kaget lagi. Ternyata memang ada barang-barang itu yang harganya Masya Allah. Ya, mau baju, mau tas, mau sepatu, semua ada sesuai dengan bahannya tersendiri. Tetapi sekali lagi ibu-ibu, itu yang jadi reminder buat kita semua, bagaimana pakaian terbaik itu bukan yang paling mahal, bukan. Paling mahal, tapi kalau ketika dipakai kita ria bagaimana? Dia beli mukena 5 juta, begitu pakai mukena, Allahu Akbar berjamaah di masjid, dalam hatinya bilang, gak ada mukenanya yang semahal mukena saya. Yang lain bahannya katun, belinya di Tanah Abang murah, cuman mukena saya yang bahannya sutra katanya. Kira-kira pahala nggak ibadahnya? Enggak. Tapi ada orang juga pakai baju mahal malah jadi pahala. Nah ini masing-masing. Bagaimana kepribadian dia, dimulainya dengan lillahi ta'ala. Itulah Islam. Islam itu punya aturan yang luar biasa. Dari bangun tidur udah ada doanya. Apa doa bangun tidur? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang hidupin kami, amatana, yang mematikan kami, wa ilaihin nusyur, kepada Allah kami kembali. Tuh orang bangun tidur yang diucapin langsung tasyakur bi ni'mah sama Allah. Alhamdulillah masih bisa bangun pagi. Ibu kalau bangun tidur gitu nggak yang diucapin? Baru melek mata kita, alhamdulillah masih di dunia ya Allah. Takut bangun-bangun udah ketemunya malaikat mungkar nakir. Kenapa? Karena kata para ulama, an-naumu nisful maut. Tidur itu setengahnya kematian. Banyak orang yang dia tidur nggak bangun lagi, udah pindah alam. Tapi ada orang dan banyak yang masih dapat rahmat Allah, dikasih rizki, bangun tidur, dia masih di alam yang sama, hidup lagi. Tuh kalau kita bangun tidur, mata kita masih bisa ngelihat, badan kita sehat afiat. Kalau ibu-ibu pernah ngerasain, saya pernah Bu ngerasain. Jadi berhari-hari bangun tidur tuh badan gak enak misalkan ya Bu ya. Tapi ketika 1 hari bangun, Allah badan tuh enak, gak ngerasain pegel, gak ngerasain pusing, kita bangun tuh rileks. Pernah gak ngerasain gitu? Apa kita bilang, ya Allah alhamdulillah, kok ini nikmat bener rasanya bangun tidur ya Allah. Tuh kita gak salah bantal aja lagi tidur itu nikmat Bu, betul gak? Makanya apalagi masih dikasih kehidupan setelah kita bangun tidur, ini nikmat Allah yang luar biasa. Tapi banyak dari manusia, dari hal terkecil, baru bangun tidur dia lupa mensyukuri nikmatnya. Inilah yang kata Nabi, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi faka'annama yashku rabbah. Siapa orang yang di pagi harinya baru bangun tidur, berpagi-pagi udah ngeluh masalah dunia, maka orang yang seperti ini akan Allah sempitkan, akan Allah sulitkan kehidupannya. Jadi kalau pagi hari itu positive vibes, yuk jangan jadi tukang ngeluh, senyum, bersyukur, alhamdulillah, walillahilham. Kalau bukan karena nikmat Allah nggak bangun lagi, saya ya Allah, alhamdulillah. Tuh, ya Bu ya. Di sini disebutkan wasyikayatu, mengadu itulah taliku illa ilallah,
nggak pantas dilakuin ngadu, ngeluh kecuali ilallah, kepada Allah. Fa innaha min jumlatid du'a, karena mengadu itu masuk dalam kategori doa. Siapa orang yang mengadu kepada Allah, sesungguhnya dia lagi berdoa. Tapi siapa orang yang ngadu, ngeluh sama manusia, sesungguhnya dia sedang tidak menerima takdir Allah. Maka ngeluh, ngadu jangan sembarangan manusia. Gak boleh curhat, ibu curhat rumah tangga, saya udah pernah sampein. Jangan sama sembarangan kawan, sekalipun itu kawan deket kita. Karena banyak musuh dalam selimut. Depan kita kawan, belakang jadi lawan. Depan kita senyum, belakang kita ngerenggut. Depan kita bagus, ya, muji kita, di belakang kita dijatuhkan kita sejatuh-jatuhnya. Hati-hati ketika curhat dan mengadu dengan siapapun. Maka Al-Quran mengatakan, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau ada suami istri bertengkar, ngadunya sama siapa? Selain sama Allah. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Panggil ahlinya dari kedua belah pihak, keluarga laki-laki, keluarga perempuan, orang tua, sesepuh, kakak, adik, tuh keluarga inti. Jangan ngadunya sama orang. Ini banyak orang bukan cuma ngadu curhat sama manusia, bahkan curhatnya via media sosial. Makanya orang itu, kenapa manusia itu tadi idza massahu syarru jazua, kerjaan yang luh mulu, tiap hari frustasi mulu. Satu, diawali harinya dengan keluhan, suuzon sama Allah, nggak nerima takdir Allah. Makanya tadi faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kunci biar hidup nggak gelisah tuh satu, harus ikut petunjuk. Ikut apa ibu-ibu? Apa petunjuk kita? Al-Quran dan hadis tuh. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang ikut petunjuk Allah, Al-Quran, Al-Hadis, dia nggak bakal fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, nggak takut ngadepin dunia, nggak sedih ngadepin dunia. Kenapa? Saya punya petunjuk, Al-Quran, kalamullah. Tapi kenapa ada orang yang tiap hari gelisah? Rizki dia gelisahin, hubungan suami istri dia gelisahin, masa depan dia gelisahin. Kenapa? Karena dia kurang dekat sama petunjuknya. Tapi kenapa ada orang santai ngejalanin hidup, enjoy ngejalanin hidup? Berarti dia udah nemu petunjuk terbaik dalam hidupnya, Al-Quran. Ya Allah ya Rahman. Ini ini yang jadi reminder buat kita ya ibu-ibu. Jadi curhat itu jangan sama sembarangan orang, dan jangan curhat sembarangan di media sosial. Ini ibu-ibu paling sering main medsosnya apa? Facebook, WA, Instagram, apa TikTok? Apa yang paling sering? WA. Facebook ada? Instagram? TikTok ada? Yang paling sering ibu bikin status di mana tuh? WA. Apa isi statusnya kira-kira? Benar? Benar? Ada yang suka tentang keluhan? Ini jangan sampai isi status kita isinya keluhan terhadap dunia. Apalagi ngebuka aib pasangan sendiri. Nauzubillah min zalik. Ini zamannya medsos, banyak orang yang udah nggak punya malu buka aib pasangan. Ya. Padahal begini, betul mungkin pasangannya salah, tapi sesalah-salah pasangannya jangan cuma mikir kita dan pasangan, pikir anak-anak yang melihatnya. Karena track record itu, ya, riwayat media sosial sekarang ini nggak akan pernah hilang, Bu. Mohon maaf, mohon izin, ada orang yang buka aib perselingkuhan pasangannya. Mungkin dia puas, senang karena orang lain mengetahuinya. Tapi bagaimana kalau yang melihat adalah buah hati dan anak-anaknya? Kenapa anaknya bisa ngelihat bapaknya yang buka aibnya? Kenapa anaknya bisa ngelihat ibunya yang buka aibnya? Padahal mungkin dia salah jadi pasangan, tapi dia belum tentu salah jadi orang tua. Tuh,
Ini media sosial jangan jadi alasan buka aib pasangan. Maka orang kalau bertengkar dalam rumah tangga, ini pesan guru saya, jangan ngelakuin beberapa hal. 1, buka aib pasangan. Yang kedua, jangan mukul, KDRT. Dan yang ketiga, jangan saling memaki satu sama lain, ya. Salah wajar, kita manusia, punya kekurangan, suami manusia, istri manusia. Cuman 3 hal ini kalau bisa di-keep, ditahan. Ya, banyak dari kita yang suka buka aib, hatta itu sama orang tua sendiri. Kita berantem, ibu, punya orang tua, ngaduin suaminya. Mah, pah, tahu nggak suami aku kan begini. Oh iya, orang tuanya benci, besok kan anaknya baikan gandengan lagi. Kira-kira kesel nggak apa kita, Bu? Yang jadi orang tua diaduin, kesel apa enggak? Dia udah bikin kita kesel sama mantu, tapi besok kan dia baik sama pasangannya. Nah, ini cukup ucapkan yang baik-baik. Kalau nanti sudah sampai ranah KDRT dan lain sebagainya, baru cari saksi yang bisa melerai keduanya. Nah, ini pesan dari guru saya dulu begitu ya, ibu-ibu ya. Maka kita lanjut, wasyiyakatu la taliku illa ilallah, enggak boleh ngadu kecuali kepada Allah. Fa innaha min jumlati doa, karena ngadu kepada Allah masuk dalam kategori doa. Orang yang sering doa berarti sering ngadu. Orang yang sering ngadu dia butuh sama Allah, berarti rajin berdoa, rajin bermunajat kepada Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Orang yang rajin sholat berarti disitulah dia menumpahkan keluh kesahnya kepada Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Amma syiyakatu, adapun mengeluh, ila nasi, kepada manusia, fahiya min alamati adamir ridha bi qismatillahi ta'ala. Siapa orang yang suka ngeluh kepada orang lain atau sesama manusia, fahiya min alamati adamir ridha, maka dia masuk tanda-tanda orang yang tidak ridha dengan pembagian Allah ataupun takdir Allah. Jadi kalau ibu ngeluh terhadap dunia dan kehidupan boleh, cuman sama Allah, jangan sama manusia. Sama laki sendiri boleh nggak ustazah? Boleh, tapi yang ujung-ujungnya jadi berantem pasti. Betul nggak? Cukup keluhin sama Allah, ya Allah, saya sakit banget ya Allah, menanggung penyakit ini ya Allah, saya nggak kuat ya Allah. Ya Allah, kembaliin sama Allah. Allah senang dengar keluh kesah kita. Ibu masih punya anak kecil nggak? Ada yang masih punya bayi? Cucu? Ada. Kalau nenek, ini berarti banyak yang nenek di sini ya Bu ya. Dipanggilnya apa? Nenek atau apa? Nenek, oma, eyang. Karena banyak sekarang nenek-nenek yang nggak mau dipanggil nenek-nenek. Jangan deh, tua banget katanya. Akhirnya ada nenek pengennya dipanggilnya nena katanya. Nena aja deh, jangan nenek, padahal beda sama A doang gitu. Ada yang maunya oma, ada yang nggak mau kalah, neneknya maunya dipanggilnya ibu. Jadi manggil ibu kandungnya tuh mama, panggil neneknya ibu. Emang kenapa sih Bu dengan kata nenek-nenek gitu ya? Ya Allah, ini cuman masalah panggilan kok ya Bu ya. Karena nenek kakek itu cuman panggilan depan cucu. Kan kalau depan suami istri mah beda lagi, ayang beb gitu ya. Ini banyak suami istri yang depan cucunya, bukan cuma depan cucunya, sama suami istri juga kakek nenek. Ya, orang tua saya begitu juga tuh, depan cucu kakek nenek, begitu lagi berdua kek nenek. Ya Allah, nggak sedap didengarnya ya Bu ya. Jadi kalau bisa kakek nenek itu cuma diucapin depan cucu. Sesama pasangan punya panggilan khusus, apa? My lovely husband, my lovely wife gitu ya, bubuk, pupuk begitu ya, terserah ya, mumum dan terserah dah, itu panggilan sayang ibu-ibu yang harus dikhususkan. Nah, sampai mana tadi saya lupa jadinya ya? Hah, bebek? Ya Allah, jadi kita ngeluh sama Allah, kembalikan kepada Allah. Ibu-ibu jadi nenek sama kakek, punya cucu. Kan kalau punya anak udah nggak mungkin lagi ya Bu ya, tapi punya cucu. Ketika ibu datang ke rumah cucu, baru ngetok pintu, tuk 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 tuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cucunya udah lari. Nenek katanya. Nenek gendong nenek. Kita sebagai nenek seneng apa enggak? Terharu enggak?
Kalau ada nenek minta digendong sama cucunya dia kagak mau, berarti ada something wrong tuh di si nenek. Bukan ustazah, emang saya udah pegelinu di sini nggak bisa gendong lagi. Ya kalau itu udah beda ya Bu ya, itu udah bawaan alam, penyakit tua. Tapi ada kok nenek kakek yang nggak seneng sama cucunya. Ya Allah ya Rahman. Ini kan kalau kita ngelihat anak kecil Bu, jangankan kita, Rasulullah itu adalah orang yang paling penyayang dengan anak-anak. Irhamu man fil ardi yarhamuhum man fis sama. Kalau kita sayang sama yang ada di bumi, maka Allah akan sayangi kita juga. Apalagi ngelihat anak kecil. Coba kemarin kita lihat bencana yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera. Insya Allah mohon doanya, Senin depan saya mau ke sana. Nanti ibu-ibu mangga silahkan kalau ada yang mau menitipkan donasi ataupun yang lainnya, ahlan ya. Kebetulan memang yang kena salah satunya kampung suami saya, Ustadz Azhari, itu daerah Langkat. Ya cuman alhamdulillah kampung suami nggak begitu parah. Yang parahnya tuh kampung sebelahnya, Besitang dan lain sebagainya, hingga perbatasan Aceh yang kita lihat tuh Aceh Tamiang, Aceh Langsa dan lain sebagainya. Ya Allah, itu insya Allah Senin depan. Memang saya udah pesen tiket Bu dari 2 bulan yang lalu. Karena alhamdulillah 5 hari saya ada safari dakwah dengan Ustadz di kota Labuan Batu, Sumatera Utara. Dan qadarullah kemarin, ya Allah, dapat berita kena bencana. Itu kalau ibu, saya merinding juga ya Bu ya. Jadi kemarin itu kan sebelum ada bencana, saya kan emang niatnya pulang kampung tuh Bu, sama Ustadz keluarga gitu ya, sama mertua semua. Saya bilang gini, kita bareng-bareng, nanti kita safari dakwah 5 hari di Labuan Batu, kelar balik ke Medan. Kita mau jalan-jalan kemana ya? Pengen liburan akhir tahun rencana sama saudara-saudara keluarga besar yang ada di sana. Awalnya tujuan kita itu Sibolga, kena banjir. Jadi semua yang kita tuju kena bencana. Allahu Akbar, Allah Karim. Tujuan utamanya ya udah yuk kita ke Sibolga aja, kita ke pantainya kan cantik tuh. Sekalian pengen main nanti mampir gitu. Nah itu awalnya. Qadarullah kita diskusi lagi, jangan deh, jangan Sibolga, kayaknya rutenya agak ngeri dan lain sebagainya. Akhirnya pindah haluan ke Banda Aceh. Ya udah nanti kita liburan aja ke Banda Aceh sama Takengon. Dan ibu-ibu udah tahu, kami sekeluarga sudah sewa villa dari 2 bulan yang lalu. Sudah dibayar, dipanjar semuanya, baik yang itu di Banda Aceh ataupun di Takengon untuk liburan. Kemarin qadarullah kena bencana, ya Allah, bahkan itu jalur ke Takengonnya aja putus. Ya Bu ya, putus. Ya Allah, saya ngelus dada gini. Qadarullah artinya apa? Kita berencana, Allah yang punya rencana. Ya, rencana Allah yang bakal berjalan, bukan rencana kita. Kita telepon penginapan yang ada di Takengon Aceh, nggak ada yang diangkat. Bahkan di Takengon juga enggak, Allahu alam. Saya malah takutnya begini, itu villa yang kita booking pun mungkin udah kesapu Bu sama air semuanya, nggak tahu masih ada atau enggak. Karena kita ngambil penginapan yang memang ada di sisi pinggiran danaunya, yang ada di Lot Tower itu, ya yang indah tuh di Takengon. Ya Allah, saya bilang kita punya rencana, Allah lebih berencana. Ngelihat saudara kita banyak juga yang belum ketemu. Itu Allahu Akbar. Saya kemarin dapat info dari kerabat-kerabat saudara yang ada di sana. Ya Allah, itu saya umroh. Saya belum bisa ke sana karena emang kemarin berangkat umroh, dan insya Allah sekalian besok safari mau nengok juga teman-teman kampung yang ada di sana. Dan itu dahsyatnya luar biasa, layaknya tsunami ya Bu ya. Kita ngelihat bencana, kesian sama yang tua, kesian sama yang seumuran kita. Tapi yang paling bikin nyes hati, kita ngelihat anak-anak. Betul nggak Bu? Ini kan namanya kita masih punya sifat rahmah, kasih sayang. Ngelihat video ya Allah, anak bayi ditenteng tuh pakai ember. Itu kan tinggi ya Bu ya, diselamatin. Yang anak-anak kecil, saya ngeliat kemarin video penemuan mayatnya. Ada anak kecil lagi dipeluk sama ibunya. Erat banget Bu. Allahu Akbar. Saya bilang, ini bencana nggak ada yang tahu ya ibu-ibu ya. Tapi kita nggak bisa ngelakuin apapun kecuali satu, kita berdoa mudah-mudahan cepat pulih yang wafat husnul khotimah. Yang kedua, kalau kita bisa bantu lewat rizki kita, harta kita, pakaian bekas dan lain sebagainya, syukur-syukur yang baru kita kasih, bismillah kita bawain buat teman-teman kita yang ada di sana. Cuman kemarin itulah Indonesia ya, di tengah bencana tetap
orang Indonesia itu masih husnuzon, masih gembira juga, masih tetap baik sangka sama Allah. Itu videonya banyak beredar, lucu juga Bu. Banyak yang donasi, kebanyakan baju perempuan. Bapak-bapaknya pakai daster rata-ratanya. Jadi ibu-ibu kalau di rumah nanti ada baju suaminya, donasiin sedikit. Ustazah gimana mau didonasiin, orang suami saya cuma sepetak bajunya di lemari. Beda sama baju perempuan ya. Makanya di mana-mana kalau bencana alam yang paling banyak ya baju perempuan. Jilbabnya, gamisnya, orang perempuan mah sebulan berkali-kali beli baju. Ya kalau suami mah kalau nggak dibeliin istri atau kalau nggak lebaran dia lupa beli baju. Ngaji itu, kerja itu, jalan itu. Makanya bapak-bapak sulit dapat baju bantuan karena nggak ada juga. Kata yang pada komen bapak-bapaknya, aduh Pak maafin bukan kami nggak mau nyumbang, baju kami juga terbatas di lemari katanya gitu ya. Beda sama baju ibu. Dan insya Allah Senin depan saya mau ke sana. Silahkan ibu-ibu nanti kalau mau mungkin bantu atau bagaimana boleh nanti kontak saya juga ya, atau lewat Bu Yuni dan lain sebagainya. Insya Allah saya langsung ke sana nanti sama Ustadz. Sampai mana tadi? Itu sampai anak-anak ya Bu ya. Kita ngelihat yang kena bencana anak-anak. Ya Allah, banyak korbannya anak-anak. Itu kan Allah masih kasih rahmah dalam hati kita. Kita punya cucu kita datang, nenek peluk. Begitu dipeluk neneknya dicium-cium. Nenek, sayang nggak sama nenek? Sayang nenek. Hati kita gembira nggak digituin sama cucu Bu? Kalau kita ingat anak kita dulu waktu kecil, senang nggak kita digituin? Merasa kita dibutuhkan, jadi tempat keluh kesah. Itu gambaran bagaimana bahagianya Allah ketika hambanya datang berkeluh kesah. Kalau anak kecil ngerengek, mama gendong, nenek gendong kita. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, peluk aku ya Allah. Ya Allah, rangkul aku ya Allah. Ya Allah, nggak ada tempat kembaliku kecuali Engkau ya Allah. Tuh, itu Allah senang. Layaknya kita senang ngedengar keluh kesah anak-anak kecil yang menghampiri kita. Makanya dilarang berkeluh kesah kepada manusia. Kenapa? Karena tempat berkeluh kesah cuman Allah, bukan manusia. Manusia nggak bisa ngasih solusi, tapi Allah yang maha pemberi solusi bagi setiap masalah yang kita hadapi. Kama ruwiya an Abdullah bin Mas'ud qala, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi ibu-ibu sekalian? Ala u'allimukumul kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam hina jawazal bahra ma'a bani Israel. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku ajarkan beberapa kalimat takallama biha Musa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika beliau melewati lautan bersama Bani Israel. Dulu Nabi Musa kan ngelewatin, membelah lautan tuh Bu, dikejar sama pasukannya Fir'aun dan para dedengkotnya. Ketika itu beliau hentakkan tongkatnya, qadarullah wa masya'a fa'ala, terbelah lautan tuh, laut merah tuh Bu. Ya, Red Sea itu tuh yang kita lihat. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bareng-bareng ke Mesir ya. Ke Mesir kita lihat tuh bagaimana Red Sea itu. Jadi lautnya bukan warna merah, bukan, namanya doang. Namanya doang Red Sea gitu ya, laut merah. Itu terbelah lewat Nabi Musa dengan kaum Bani Israel. Ketika melewati itu kan dak-dikduk Bu, ketakutan. Jangan-jangan pas kita lewatin nih air balik lagi, betul nggak Bu? Ibu nih ngelewatin sungai yang tiba-tiba ngasih jalan ke ibu, pasti kan ada ketakutan. Nih jangan-jangan nanti ada air bah yang menghantam kita. Jangan-jangan tiba-tiba bandang tuh air. Jangan-jangan tiba-tiba kita disergap air dan lain sebagainya. Itu kan ketakutan Nabi Musa. Maka Nabi Musa berdoa ketika mengarungi lautan yang dibelah itu. Apa doanya? Fakulna bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul, kami pengen dengar apa doa yang dibaca oleh Nabi Musa. Ini silahkan ibu-ibu baca selepas sholat, atau tatkala ibu-ibu lagi gundah hatinya, lagi gelisah, lagi banyak masalah, kita merasa kok nggak ada ujungnya ya ujian hidup kita, kok nggak ada solusi apa yang kita hadapi. Baca
doa yang dibaca oleh Nabi Musa, ini juga yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Nabi, kulu, ucapkanlah doa ini, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita baca sama-sama ibu-ibu ya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita baca lagi sama-sama. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sudah hafal ibu-ibu? Sudah hafal? Kita ulang lagi sampai hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya baca sekali, nanti ibu-ibu silahkan diingat-ingat hafalannya ya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bareng-bareng. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil. Sekali lagi Bu. Allahumma wala illa billahil aliyil. Ini nanti sering-sering dibaca. Jadi kalau kita lagi pengen ngeluh sama Allah, ya Allah ini lagi berat nih Bu. Ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan rumah tangga, ada yang diuji dengan perekonomian, ada yang diuji dengan anak, pasangan dan lain sebagainya. Kita nangis sama Allah, ya Allah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Musa tatkala beliau mengeluhkan ya sesuatu yang beliau takuti. Qala al-a'masyu fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna. Kata Syekh Al-Amasi, aku semenjak mendengar doa ini fama taraktuhunna, enggak pernah aku tinggalin ini doa. Nih, Masya Allah, selalu dibaca ya. Min Syakikil Asadil Kufi wa huwa an Abdillah radhiyallahu an. Qala al-A'mash atani atin fil manam faqala ya Sulaiman zid fi hadhil kalimat. Syekh Al-Amasi berkata, telah datang kepadaku seseorang dalam mimpi. Faqala, maka berkata, ya Sulaiman, wahai Sulaiman, zid fi hadhil kalimah, tambahin lagi nih doa ini nih. Doa yang tadi kamu hafal, tambahin lagi dengan kalimat ini. Apa tambahannya? Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi. Apa artinya? Nasta'inuka ala fasadin, kami memohon pertolonganmu atas kerusakan yang ada pada kami. Nasta'inuka ala fasadin fina, ya Allah, hamba udah banyak dosa ya Allah, hamba tahu bisa jadi ini musibah, bisa jadi ini teguran untuk hamba ya Allah. Wa nasta'inuka ala fasadin fina, ya Allah, maafin kerusakan yang pernah kami lakukan ya Allah. Maafin kerusakan yang ada dalam diri kami ya Allah. Kami mohon pertolongan itu kepadamu. Wa nas'aluka salaha amrina kullih, dan kami mohon kepadamu kebaikan urusan kami seluruhnya. Itu doa Nabi Musa kan tadi Bu, ditambahin sama doa ini. Boleh ditambahin, boleh enggak. Ini salah satu penambahan yang didapat oleh Syekh Al-A'masi dalam mimpinya. Gitu ya. Wa man asbaha dakhala fis sabah, siapa orang yang berpagi hari li umurid dunia,
hazinan, dia sedih terhadap perkara dunia, sakhitan 'alallah, maka sungguh pagi-pagi itu Allah sudah membenci hamba tersebut. Pagi-pagi udah ngeluhin dunia, pagi-pagi udah ngeluhin perkara harta, perkara ya yang fana gitu ya, maksudnya yang nggak ada kekalnya nanti. Nah, ini Allah benci sama hamba yang demikian. Jadi pagi-pagi kita ngeluh boleh, tapi ngeluhnya di mana? Di atas sajadah. Ngeluhnya di mana? Dalam salat kita. Ngeluhnya di mana? Dalam munajat kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah mengeluh perkara dunia. Nih 3 hal yang jangan dilakukan. 1, hindarkan mengeluh kepada sesama manusia. Yang kedua, jangan bersedih di pagi hari terhadap perkara dunia. Nah, ini pesan dalam kitab ini, Bu. 1, jangan mengeluh di pagi hari kepada sesama manusia. Yang kedua, jangan bersedih di pagi hari terhadap perkara dunia. Dan yang ketiga, hindarkan tamak atau bersandar kepada selain Allah. Ya, hindarkan tamak atau bersandar kepada selain Allah. Artinya jangan menggantungkan rizki dan kenikmatan hidup kita sama manusia. Ya. Dan jangan merendahkan diri kita di hadapan orang-orang kaya. Nah, itu nggak boleh. Karena orang yang mulia di hadapan Allah bukan orang kaya, tapi apa? Dzu ilmin, orang yang punya ilmu. Orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang punya ilmu dan takwa, bukan orang kaya. Tapi banyak dari manusia yang kalau di depan orang kaya dia menghinakan dirinya, padahal mungkin dia lebih mulia daripada orang kaya tersebut. Jadi harta tuh nggak bisa memuliakan. Yang memuliakan tuh apa, Bu? Ilmu dan ketakwaan. Itu yang mulia di hadapan Allah adalah ilmu dan ketakwaan. Baik, terakhir ibu-ibu. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terakhir ya, ada 3 keadaan yang harus dilakukan oleh seorang mukmin, khususnya di pagi hari. Apa pagi hari kita harus ngapain nih, Bu? Ya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, la budda likulli mu'minin fi sa'iri ahwalihi, khususnya di pagi hari. Wajib bagi setiap muslim itu berada dalam 3 keadaan, khususnya di pagi hari untuk memulai kehidupan. Ya, apa saja? Amrun yamtasiluhu, melaksanakan perintah Allah, sholatnya jangan ditinggalin. Ya, jangan kesiangan bangun subuhnya. Maka ada istilah rezeki dipatok ayam. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai ayam lebih rajin bangun pagi daripada manusia. Ayam udah berkokok, kita masih ngorok di atas tempat tidur. Nah, ini 1, melaksanakan perintah Allah di pagi hari. Jangan lalai, jangan tinggalkan. Yang kedua, wa nahyun yajtanibuhu, jauhin larangan Allah. Apa yang dilarang? 1, tadi mengeluh di pagi hari, bersedih terhadap dunia. Pagi-pagi bangun tidur bukan yang ngambil wudhu, sholat malah uring-uringan. Aduh, masak apa hari ini nih? Mana dikasih belanja cuma 15.000, pengennya makan ayam. Aduh, uring-uringan. Atau pagi hari, aduh, nanti pengen beli baju model apa ya? Pagi hari kita uring-uringan, yang dipikirin dunia. Nah, itu jangan sampai melakukan hal tersebut. Ya, cukup pagi hari itu gini, Bu. Kita mulai start pagi hari yang kita pikirkan gini, ya Allah, hari ini berapa ratus zikir yang akan saya baca. Nah, itu harusnya seperti itu. Ya Allah, sholat sunnah apa hari ini yang akan saya lakukan? Ya Allah, kaki saya hari ini akan melangkah ngaji ke majelis yang mana? Nah, itu harusnya yang dipikirin di pagi hari. Bukan tadi, aduh ini baju yang ada gandulan-gandulannya belinya di mana ya? Nah, ini. Jadi pagi hari itu udah ruwet yang dipikirin dunia. Adanya di Shopee, Live TikTok atau Tokopedia ya katanya. Kira rungsing pagi hari karena dunia, yang sebenarnya dunia itu cuma sementara. Jadi 1, awali start your day ya, hari kamu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa muji Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama
wa ilaihin nusyur. Bangun tidur, alhamdulillah masih sehat ya Allah, ambil wudhu. Nah begitu ya, jangan ngeluh, jangan mikirin dunia. Wa qadrun yardha bihi, yang ketiga yang harus kita lakukan pada keadaan di pagi hari memulai hari adalah qadrun yardha bihi, kita redha dengan takdir apapun yang kita hadapi hari itu. Karena salah satu hal yang gak akan kita ketahui adalah apa yang akan terjadi esok hari. Ini kira-kira Bu, kita akan tahu gak besok kita masih sehat apa sakit? Gak tahu. Masih hidup atau enggak? Gak tahu. Ramadan kita masih ketemu atau enggak? Gak tahu. Pengennya sih masih, berencananya masih, tapi kita gak tahu rencana Allah. Ya, maka itu perkara gaib. Ya, wal tanzur nafsun ma qaddamat seligat, nggak tahu besok apa yang terjadi pada diri kita. Maka terima takdir yang ada hari ini sebagai bentuk syukur dan husnuzon kepada Allah. Ini takdir baik udah menurut Allah. Kalau semua takdir yang saya jalanin nggak ada yang nggak baik menurut Allah, semua baik. Yang nggak baik itu pikiran saya yang menganggap takdir ini nggak baik. Jadi takdir itu baik. Yang nggak baik adalah prasangka kita dalam menghadapi takdir itu. Karena bisa jadi setiap yang kita anggap nggak baik ternyata itu yang baik buat kita semua. Yang pernah saya bilang, ada orang takdirnya naik pesawat yang kecelakaan di India. Dia telat, dia ngomel-ngomel sama petugas bandara. Qadarullah, lagi ngomel, belum sampai 10 menit pesawatnya jatuh. Apa dia bilang? Alhamdulillah ala kulli hal. Saya punya rencana naik pesawat, saya telat, saya marah, tapi itu takdir Allah yang harus saya syukuri. Ternyata dari telat itu, disitulah Allah menyelamatkan diri saya dari kecelakaan tersebut. Betul nggak Bu? Betul ya. Jadi kadang-kadang yang telat itu bukan berarti Allah nggak sayang, tapi terkadang yang telat itu Allah lagi jaga kita dari keburukan. Ada orang telat hamil, mohon maaf, mohon izin. Ada orang telat menikah. Ada orang telat naik jabatan. Ada orang telat jadi kaya raya. Bukan karena Allah nggak pengen ngasih, bukan. Tapi karena Allah tahu kalau dikasih buru-buru akan ada keburukan yang engkau dapati. Oke, insya Allah kita husnuzon sama Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan ya yang mungkin pengen kaya raya belum saatnya sekarang. Kenapa? Kalau sekarang mungkin saya kayak Sa'labah. Tapi kalau nanti bisa jadi kaya rayanya saya layaknya Nabi Ayub alaihissalam yang bersyukur dikala susah maupun senang. Nah itu cukup husnuzon kepada Allah. Tadi doanya jangan lupa diapalin ibu-ibu ya. Sekali lagi kita baca apa doanya? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, karena sudah jam 11 lewat, saya nggak bisa lama-lama juga karena anak-anak saya lagi kurang sehat ya. Nanti kita baca Fatihah. Mungkin kita baca dulu sekarang Fatihah, kita khususin buat yang lagi sakit diangkat penyakitnya. Mobil khusus saya minta doa buat anak-anak saya biar sehat afiat sebagaimana sedia kala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'unillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna. Baik, kalau ada sesi tanya jawab silahkan. Baik bunda-bunda, ada yang ingin bertanya kepada Ustazah? Silakan, masih ada waktu. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena topiknya dunia ya, karena tadi saya datangnya telat, jadi saya nanya aja sekitar dunia. Mungkin yang tadi saya dengar belakang-belakangannya. Ini terkait kita kan ini ada di ruang lingkup lapangan gitu ya, Ustazah. Jadi di lapangan itu tuh berbagai macam karakter teman-teman. Jadi ketika kita tertawa pun kita dianggap mengejek,
lalu kita salah ngomong pun kita dibilang minim literasi lah pokoknya dan lain sebagainya. Jadi gimana Ustazah cara saya menanggapi sikap teman-teman yang seperti itu, yang selalu sujon bahwa saya ini terlalu mengejek mereka lah dan lain sebagainya. Jadi saya nggak bisa tidur Ustazah, saya tuh mikir Gelisah ya? Iya, saya tuh jadi gelisah karena teman-teman di sekitar gitu sih Ustazah. Sholat pun ya Allah saya ngomong apa tadi ya Allah, sampai teman dekat pun yang menjadi pikiran itu kok jadi nggak mau menegur gitu. Jadi saya pun ya Allah tadi saya ngomong apa ya Allah gitu sih Ustazah. Mungkin saya nanya ini mungkin bisa menenangkan hati saya, mungkin itu aja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimanapun kita bekerja ya Mbak ya, dimanapun kita bersosialisasi, itu di majelis taklim, di tempat kerja, kita ketemu dengan sama manusia, kita nggak akan bisa lepas dari prasangka buruk. Kadang diamnya kita aja masih diprasangka burukin Bu, apalagi ngomongnya kita. Ada orang yang diam itu masih digibahin. Lihat deh, dia mah nggak pernah gaul tuh, diem aja katanya. Kayaknya emang orangnya introvert, pemalu. Enggak, emang dia mah nggak suka gaul, ditegur aja nggak pernah senyum katanya. Diem aja disuuzonin sama orang. Jadi welcome to the world ya. Selamat datang di dunia yang mana kita nggak akan bisa mengontrol setiap lisan dan pandangan orang kepada kita. Yang bisa kita kontrol cuma satu, hati kita dan lisan kita. Seluruh anggota tubuh kita beserta hati kita itu yang bisa kita kontrol. Ya, ketika orang lain kenapa ya kok nggak negor saya, kok apa ya? Oke, kita patut untuk gelisah, tapi gelisahnya adalah introspeksi diri. Itu sangat dianjurkan. Maka Sayyidina Umar bin Khattab itu setiap malam itu nangis Bu, muhasabah diri. Kan kalau kita muhasabahnya tuh akhir tahun doang, acara muhasabah akhir tahun, tahun baru Islam ya. Di situ baru muhasabah, dengar tausiah, saling muhasabah. Padahal muhasabah itu bukan cuma di akhir atau awal tahun, tapi setiap malam sebelum kita tidur, ketika kita mengakhiri hari-hari kita, sebelum kita memejamkan mata, kita muhasabah, ya Allah, siapa hari ini yang saya sakitin? Siapa hari ini yang mungkin sakit hati dengan lisan saya yang mungkin kurang pantas diucapkan tadi dan lain sebagainya. Nah itu perlu untuk muhasabah diri. Yang kedua, ya Allah, kalau ada orang yang nyakitin saya hari ini, demi Allah saya ridho, saya maafin. Itu muhasabah yang harus dilakukan setiap harinya. Jadi memaafkan orang lain dan mencoba membenahi diri kita kalau kita habis menyakiti orang. Lakukan muhasabah setiap malamnya. Nah itu yang bisa kita kontrol, hati kita, lisan kita. Oh, mungkin kemarin saya salah ucap, besok saya akan lebih hati-hati dalam berucap. Oh, mungkin tingkah laku saya terlalu over, besok ya udahlah, saya biasa-biasa saja. Nah itu perlu untuk pertimbangan diri, ya, self talk bahasanya, ngobrol sama diri sendiri Bu. Itu selalu harus dilakukan setiap harinya. Nah kita nggak bisa memanage atau mengontrol setiap lisan, telinga, mata yang mandang kita, kan nggak bisa. Betul nggak Bu? Kita pakai baju terbuka dipandang buruk sama orang, pakai baju panjang dipandang buruk juga, kan serba salah tuh, betul nggak? Kita diam dipandang buruk, diomongin, kita ngomong makin diomongin lagi, dan kita nggak bisa ngontrol setiap orang. Contoh, kita lewat ada orang mandang kita begini mandangnya. Ibu pernah nggak ketemu orang yang pandangannya begitu sampai ibu suzon bilang gini, ngapa dia ngeliatin saya kayak gitu? Ibu jangan suzon, bisa jadi emang setelan mukanya begitu. Betul nggak Bu? Saya kalau jalan sama suami kan sering tuh ya, ada anak suami ya, atau kalau dia berbicara ngomong yang biasanya dia hari ini negor, besok nggak negor, jangan suzon. Biasanya Bu Haji itu negor saya, kok hari ini enggak ya? Saya salah apa ya? Nah itu kita udah suzon lagi tuh. Bisa jadi emang lagi sariawan. Betul nggak Ibu? Coba cari kemungkinan yang lain biar kita tetap husnuzon. Kalau kemarin dia negor lisannya lagi enak, ini sariawannya lagi penuh sebibir-bibir, udah lagi sariawan dia. Gitu. Nah itu jadi coba cari kemungkinan yang lain agar kita tetap berhusnuzon. Karena nggak bisa kita ngontrol orang ngeliatin kita. Bu Haji, jangan gitu dong matanya, bisa nggak? Yang ada berantem tuh.
Kata yang mandang, emang mata saya kenapa Bu Haji? Enggak, tadi ngeliatin saya kayak gitu. Enggak, emang saya begini model mata saya begitu. Nah itu, atau ada orang ngomong, mulut tuh jangan kayak gitu dong. Emang mulut saya kenapa? Nah nggak bisa kita kontrol setiap orang. Yang bisa kita kontrol cuman diri dan ruhani kita, hati kita. Husnuzon, tawakal, cari kemungkinan yang lainnya. Biar apa? Biar kita nggak buruk prasangka sama orang. Udah gitu aja. Pokoknya gitu Bu, yang saya lakuin kalau misalkan ya tadi kejadian-kejadian kayak gitu. Kayaknya biasanya dia begitu sama saya, kok hari ini enggak? Ah mungkin begini. Nah begitu tuh. Biar kita tetap husnuzon, gitu ya. Jadi dimanapun itu, lagi ngaji, di tempat kerja. Dan begini, poin yang kedua. Kita nggak akan bisa membuat semua orang suka kepada kita. Sebaik-baik apapun kita, dan sebaik-baik apapun perlakuan yang kita lakukan, pasti ada minusnya di mata manusia. Tergantung yang mandang. Kan saya udah pernah nyampein ke ibu-ibu, mau itu kita pakai apa, mau itu kita upload apa. Contoh ibu-ibu ngupload ya, ibu ngupload foto depan Ka'bah. Bagi yang punya penyakit dengki, apa dia bilang? Ria bener sih foto depan Ka'bah. Ya baru sekali kayaknya ke Baitullah, kalau saya mah udah berkali-kali katanya. Padahal yang ngomong sekalipun belum gitu ya. Itu kan dia dengki. Begitu dia berangkat ke Baitullah, dia juga foto depan Ka'bah. Kan kita nggak tahu Bu, siapa orang yang mandang kepada kita tuh seperti apa. Ya, yang penting bukan orangnya yang ngomen kita, bagaimana niat kita ketika memakai dan mengupload hal tersebut. Ya Allah, saya niat foto depan Ka'bah bukan ria. Tapi apa? Saya memberi motivasi kepada orang-orang yang punya rezeki, yuk dahulukan ke Baitullah dibanding negara-negara lain. Kan betul begitu? Ya? Atau saya tahaddus bi ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, itu dalam surah Ad-Duha. Kalau kamu punya nikmat, ucapin, liatin. Boleh, cuman tetap niatnya untuk bersyukur sama Allah, bukan untuk ria. Tergantung niat kita, orang memandangnya biarin, yang benci mah benci. Ya, yang sayang dia sayang ketika dia ngelihat foto kita depan Ka'bah. Masya Allah, Ibu Haji udah sampai sana, doain saya juga nanti bisa nyusul ke sana. Nah itu kan kita nggak bisa ngontrol setiap hati orang, baik itu di medsos, di perlakuan sehari-hari. Intinya nggak ada orang yang disukai semua orang, nggak ada. Dan nggak ada orang yang dibenci semua orang, nggak ada. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Ya, apa yang kita lakukan, ya udah enjoy aja, jalanin hidup. Karena yang kita cari bukan pengakuan manusia, bukan validasi manusia. Hidup tujuannya nyari pengakuan manusia, capek. Tapi tujuan hidup yang utama apa? Pengakuan Allah, aku hamba Allah, aku umatnya Nabi Muhammad. Kelas. Kalau udah kelar itu udah cukup. Ada orang hidup kan pengennya pengakuan dari manusia. Bu Haji, akuin saya ngapa jadi temen, akuin saya ngapa jadi ini. Iya akuin. Selalu butuh pengakuan, lelah hidupnya. Ya, karena berharapnya sama manusia. Gitu ya, insya Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk muhasabah, untuk lebih mengontrol diri kita. Walaupun mungkin pandangan orang tuh gak semuanya baik kepada kita, tapi insya Allah husnuzon yang kita utamakan itu yang jadi bikin hati dan hidup kita lebih tenang. Itu ya. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu? Baik Ustazah, saya rasa cukup karena waktunya sudah siang, sudah menjelang zuhur. Silakan ditutup dengan doa Ustazah. Ya. Baik ibu-ibu sekalian, mari kita angkat tangan kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang memulai hari kita dengan kebaikan, tidak berkeluh kesah apalagi terhadap perkara dunia, dan mudah-mudahan tempat kembali atau tempat mengeluh kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita hamba yang taat, hamba yang bersyukur, dan hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Mughis wa aghithna faghfir lana dhunubana. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi